Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak soleh-solehnya Bu Guru. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Semoga anak soleh-solehku senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal Alamin. Anak soleh-solehnya Bu Guru, apakah sudah sholat duha dan murojaah pagi ini sebelum mulai pembelajaran? Alhamdulillah, semoga tetap selalu istiqomah ya. Nah, hari ini kita sudah masuk di tema 2, kegemaranku. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita dapatkan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Angkat tangannya semua. Kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, di subtema 2 ini, di tema 2 ini kita belajar tentang kegemaranku. Apa saja kegemaran teman-teman Nina? Coba lihat ya, perhatikan baik-baik. Ada yang bermain bola, ada yang melukis, ada yang kegemarannya bermain musik, bernyanyi, atau membaca buku. Pada subtema 1 ini, kita akan belajar tentang berolahraga. Apakah anak soleh-solehnya Bu Guru suka berolahraga? Suka semua. Olahraga apa saja yang anak soleh-solehku sukai? Apakah olahraga lompat tali atau bermain lompat tali seperti yang dilakukan oleh Nina dan teman-teman, atau berenang, ataukah bermain bola? Ini untuk yang anak solehnya Bu Guru ya, bermain bola, atau olahraga bersepeda. Sama seperti Nina dan kawan-kawan. Nina dan kawan-kawan bermain di lapangan. Apa saja olahraga yang dilakukan di lapangan bersama Nina dan teman-teman? Betul sekali. Nina dan teman-teman bermain di lapangan. Ada yang bermain sepak bola, ada yang bermain lompat tali, bulu tangkis, gobak sodor, dan lain-lain. Semua olahraga atau permainan tersebut dapat menyehatkan tubuh jika dilakukan secara rutin dan teratur. Ayo kita sebutkan apa saja nama olahraga yang ada pada gambar berikut. Gunakan kata-kata yang ada dalam kotak ya. Gambar yang pertama, coba perhatikan baik-baik. Itu ada Nina dan Tony sedang bermain olahraga apa atau sedang olahraga apa. Itu ada raket dan koknya ya. Berarti Nina dan Tony bermain betul, bulu tangkis. Pintar semua. Ayo ke gambar yang kedua. Di situ ada Nina dan teman-teman lagi. Pada gambar di situ
Mereka bermain apa ya? Pintar sekali. Bermain gobak sodor. Kita ke gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, di situ ada Made dan teman-teman. Made dan teman-teman sedang bermain apa ya? Gampang sekali. Sedang bermain sepak bola. Selanjutnya, gambar yang keempat. Ada Deli, Nina, Lani, dan kawan-kawan. Di situ ada gambar tali. Sedang apakah mereka? Betul sekali, mereka sedang bermain lompat tali. Pintar anak soleh-solehnya Bu Guru semua. Nah, kita sudah bermain dan berolahraga. Sebelum kita bermain, Nina selalu berpamitan kepada ibunya. Nah, ibu berpesan agar Nina tidak pulang terlalu sore. Nina harus bermain tidak lupa waktu. Nina harus pulang tepat waktu. Nah, Nina mematuhi aturan sebelum dan sesudah bermain. Sama dengan anak soleh-solehnya Bu Guru. Pada saat bermain di luar atau pada saat ingin bermain di luar harus berpamitan kepada ibu. Nah, pulangnya juga jangan terlalu sore. Bermain itu jangan lupa waktu. Jika sudah puas bermain, harus pulang tepat waktu, jangan terlalu sore. Apa saja aturan sebelum dan sudah bermain anak soleh-soleh Bu Guru harus ketahui ya. Nah, yang pertama itu sebelum keluar dari rumah harus memakai sendal atau sepatu supaya kita terlindungi. Yang kedua, sebelum keluar rumah atau masuk rumah harus mengucapkan salam. Ketiga, aturannya setelah bermain harus mencuci tangan dan kaki. Kemudian, ini yang terpenting. Pada saat bermain harus bermain dengan rukun bersama teman-teman kita. Itu aturan sebelum dan sesudah bermain yang harus dipatuhi. Pintar ya anak soleh-solehnya Bu Guru. Mengerti semua yang Ibu Guru jelaskan? Oke deh, kita lanjut lagi ya. Nah, kita akan belajar tentang bunyi alam dan bunyi buatan. Apa itu bunyi alam dan bunyi buatan? Bunyi alam itu bunyi yang terjadi secara alami tanpa bantuan oleh manusia. Sedangkan bunyi buatan itu adalah bunyi yang dibuat oleh manusia. Nah, kita akan mempelajari contoh-contoh bunyi alam dan bunyi buatan. Yang mana sajakah yang merupakan bunyi alam? Contohnya, yang pertama, suara jangkrik. Bagaimana suara jangkrik? Krikik, 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 krikik. Oke. Yang kedua, suara angin. Wus, wus, wus. Yang ketiga, ada suara hujan. Tik, tik, tik. Bunyi hujan di atas genting. Dan contoh yang terakhir adalah bunyi alam. Bunyi alam, bunyi ayam. Seperti apa? Kukuruyuk. Kita lanjut lagi, yang manakah contoh dari bunyi buatan? Ingat ya tadi,
Bunyi buatan yaitu bunyi yang dibuat oleh manusia. Jadi seperti apa? Seperti suara tepuk tangan. Bagaimana suara tepuk tangan? Prok prok prok, prok prok prok. Kedua itu suara peluit. Prit, prit, prit. Yang ketiga, suara ketuk pintu. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Ada orang di dalam. Atau suara langkah kaki. Tap 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 tap. Nah, ini merupakan contoh bunyi buatan. Bunyi buatan itu bunyi yang dibuat oleh manusia. Nah, sekarang kita lanjut bernyanyi. Bernyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati. Nah, kita praktekkan ya bersama-sama. Ikuti ibu guru. Oke, lanjut. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Oke, setelah kita bermain, berolahraga, bernyanyi, dan mengetahui bunyi alam serta bunyi buatan, mari kita berlatih mengerjakan soal-soal ya. Soal yang pertama, itu melengkapi kata yang sesuai dengan gambar. Nomor 2, perhatikan gambar-gambarnya ya. Kemudian beri tanda checklist untuk mematuhi aturan dan beri tanda silang untuk yang tidak mematuhi aturan. Perhatikan yang gambar pertama. Itu ada Nina berpamitan ingin pergi bermain. Nah, itu merupakan sikap yang mematuhi aturan atau tidak. Yang kedua, ada anak yang ingin menembak burung yang ada di atas pohon. Merupakan sikap yang mematuhi aturan atau tidak ya? Tidak ya, karena tidak menyayangi binatang. Binatang juga harus kita sayangi, tidak boleh ditembak seperti itu ya. Gambar yang selanjutnya, Nina pulang dari bermain. Nina meletakkan sendalnya di rak sendal. Mematuhi aturan atau tidak? Betul. Wah, gambar yang selanjutnya, ada anak yang sedang bermain bola, tetapi mereka sedang berebutan bola. Merupakan aturan bermain, aturan mematuhi aturan atau tidak ya? Betul, tidak, karena tidak bermain dengan rukun. Diberikan tanda checklist ya atau tanda silang. Sekarang yang nomor 3, kelompokkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Apakah merupakan bunyi buatan atau bunyi alam? Ditarik garis ya. Yang pertama itu bunyi gelas yang dipukul dengan sendok.
merupakan bunyi buatan atau bunyi alam. Yang kedua, bunyi alarm jam. Alarm. Kring 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 kring. Merupakan bunyi buatan atau bunyi alam. Yang ketiga, suara kucing mengeong. Meong, meong, meong. Bunyi alam kah atau bunyi buatan? Selanjutnya, bunyi burung. Bagaimana bunyi burung ya? Cit 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 cit. Nah, bunyi alam kah atau bunyi buatan? Terakhir, bunyi gendang. Duk 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 duk. Apakah termasuk bunyi buatan atau bunyi alam? Ditarik garis ya. Anak soleh-solehnya Bu Guru menarik garis dengan menggunakan penggaris supaya garisnya itu lurus dan rapi. Oke, anak soleh-solehnya Bu Guru bisa semua menjawab latihan-latihannya. Alhamdulillah, semoga anak soleh-solehnya Bu Guru dapat memahami apa yang Ibu Guru jelaskan dalam video ini. Sekian dari Ibu Guru untuk pembelajaran hari ini ya. Ingat selalu pesannya Ibu Guru, tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah. Sholat 5 waktu harus tetap dijaga, tetap menjaga kebersihan ya, menjaga kesehatan, dan di rumah membantu kedua orang tua. Sekian dari Ibu Guru, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.